Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membawakan presentasi yaitu tentang akuntansi musyarakah. Yang pertama yaitu pengertiannya. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan adapun di sini mekanisme akad musyarakah yaitu struktur modal dan tenaga atau keahlian digabungkan menjadi satu untuk membentuk sebuah proyek atau usaha dan bertujuan untuk mendapat keuntungan. Setelah keuntungan didapat, akan membuahkan hasil dan akan dibagi hasil sesuai dengan porsi kontribusi modal. Adapun di sini penjelasan mekanisme akad musyarakah. Yang pertama, mitra 1 dan 2 menyepakati akad musyarakah. Yang kedua, proyek usaha sesuai akad musyarakah dikelola bersama. Yang ketiga, proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Yang keempat yaitu jika untung dibagi sesuai dengan nisbah dan jika rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal. Di sini terdapat karakteristik musyarakah. Yang pertama yaitu musyarakah hampir sama dengan mudharabah. Yang kedua, musyarakah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan mencampurkan modal mereka untuk bertujuan mencari keuntungan. Yang ketiga, di dalam musyarakah terdapat mitra atau pengusaha atau calon pengusaha dan pemilik dana bank. Yang keempat, pembiayaan musyarakah berupa kas, setara kas, aset non-kas, aktiva tidak berwujud. Dan kelima, musyarakah bersifat permanen atau menurun. Yang keenam yaitu laba musyarakah dibagi untuk para pemilik secara proporsional. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya dari karakteristik musyarakah adalah 7. Rugi musyarakah dibagi antara para mitra secara profesional. 8. Setiap mitra dapat minta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kesalahan yang disengaja. 9. Jika tidak ada kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan keputusan institusi yang berwenang. Nomor 10, jika salah satu mitra memberikan kontribusi lebih dari mitra lain, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. 11, porsi bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. 12, untuk mengetahui bagi hasil antara mitra, pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri. Selanjutnya ada penentuan nisbah. 1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. 2. Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Menurut pendapat ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis musyarakah. 1 ada musyarakah akad. Terjadi dengan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memang bersekepakatan untuk memberikan modal musyarakah. Jenis-jenis musyarakah akad sendiri ada inan. Inan sendiri berarti jumlah dana yang diberikan masing-masing pihak tidak sama. Mufawadah, jumlah dana yang diberikan masing-masing pihak sama besar serta memiliki keuntungan dan kerugian yang sama besar. Yang selanjutnya akmal, kontrak kerja yang dilakukan dua orang dengan profesi yang sama. Wujuh, kontrak kerja yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik dalam bidang bisnis. Selanjutnya ada jenis-jenis musyarakah yang kedua. Musyarakah kepemilikan terjadi karena adanya warisan ataupun kondisi yang dapat mengakibatkan kepemilikan aset terdiri dari dua pihak atau lebih.
Selanjutnya ada akuntansi untuk mitra aktif atau pasif. Pengakuan investasi musyarakah adalah investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah adalah jika pencatatan ketika mitra aktif mengeluarkan biaya pra-akad, uang muka akad berada di posisi kredit, kasnya berada di posisi debit. Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi masyarakat, ada investasi musyarakah dan uang akad. Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, beban musyarakah di debit uang. Apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dicatat, maka dalam jurnalnya investasi musyarakah pada kas. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah. Pada jurnal, debit investasi musyarakah pada kas akumulasi penyusutan, selisih penilaian aset musyarakah, dan aset non-kas. Pencatatan amortisasi selisih penilaian aset musyarakah adalah sebagai berikut. Selisih penilaian aset musyarakah pada kredit keuntungan. Pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian. Pada jurnalnya, debit investasi musyarakah, akumulasi penyusutan, dan kerugian pada kredit aset non-kas. Apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan di akhir akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas musyarakah disusun berdasarkan nilai wajar tersebut. Pada jurnal beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Apabila dari investasi masyarakat diperoleh keuntungan, jurnalnya adalah kas atau piutang pada pendapatan investasi masyarakat. Namun, apabila dari investasi yang dilakukan rugi, maka jurnalnya kerugian pada penyisihan kerugian. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan, ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva ini atau selisih antara nilai buku dengan nilai jual didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Pencatatan di akhir akad. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas, jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya adalah kas pada investasi masyarakat. Namun, jika terdapat kerugian, jurnalnya adalah kas dan penyisihan kerugian pada investasi masyarakat. Selanjutnya yaitu apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Yang pertama, jika tidak ada kerugian, maka jurnalnya adalah aset non-kas pada investasi musyarakah. Jika ada kerugian, maka perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian. Maka jurnalnya penyisihan kerugian pada kas dan aset non-kas pada investasi musyarakah. Selanjutnya, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar ketika aset non-kas diserahkan. Yang pertama, jika tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya kas pada investasi musyarakah dan keuntungan. Jika ada penyisihan kerugian dan penjualan aset non-kas menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya yaitu kas dan penyisihan kerugian pada investasi musyarakah dan keuntungan. Selanjutnya penyajian. Mitra pasif menyajikan hal-hal berikut yang berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kedua, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk pengelola dana. Penerimaan dana musyarakah mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar yang pertama jumlah yang diterima untuk penerimaan dalam bentuk kas, maka jurnalnya yaitu kas
pada dana syirkah temporer. Kedua, dana syirkah temporer harus dipisahkan dalam bentuk subledger antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif, yaitu nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset non-kas, maka jurnalnya aset non-kas pada dana syirkah temporer. Selanjutnya yaitu apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Beban depresiasi terdapat di debit, sedangkan akumulasi depresiasi terdapat di kredit. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan yang akan mengakui pendapatan dan beban. Jurnalnya yaitu sebagai berikut. Kas atau piutang pada pendapatan, serta beban pada kas atau utang. Jurnal penutup. Di jurnal penutup yaitu pendapatan pada beban dan pendapatan yang belum dibagikan. Apabila di akhir akad aset non-kas tidak dikembalikan, maka yang mencatat beban depresiasi adalah usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban depresiasi adalah mitra yang menyerahkan aset non-kas sebagai modal investasinya. Jurnalnya yaitu beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Yang selanjutnya yaitu tentang pengelolaan yang akan mengakui pendapatan dan beban. Jurnalnya yaitu kas atau piutang pada pendapatan dan beban pada kas atau utang. Pertama, pencatatan untuk pembagian laba untuk mitra aktif atau pasif. Beban bagi hasil pada utang. Selanjutnya yaitu pada saat pembagian laba tersebut dibagikan di dalam jurnal yaitu utang pada kas. Dan yang selanjutnya yaitu pada akhir periode akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup. Jurnalnya yaitu akun pendapatan belum dibagi hasilkan pada akun beban bagi hasil. Selanjutnya, jika pengelola mengakui adanya kerugian, jurnalnya yaitu akun pendapatan dan kerugian yang belum dialokasikan pada bank. Dan untuk pengakuan pendistribusian kerugian, jurnalnya yaitu akun penyisian kerugian pada kerugian yang belum dialokasikan. Selanjutnya yaitu tentang pencatatan yang dilakukan pada akhir akad. Yang pertama, apabila dana investasi yang diserahkan kas, maka jurnalnya yaitu akun dana syirkah temporer pada kas dan penyisian kerugian. Yang kedua, apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan, maka jurnalnya yaitu akun dana syirkah temporer pada akun aset non-kas. Yang ketiga, jika aset harus dikembalikan dan terjadi kerugian, maka ia menerima kas sebagai penutup kerugian. Jurnalnya yaitu akun kas pada akun penyisian kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset non-kas harus dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktiva tersebut
didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan menghasilkan keuntungan, maka jurnalnya kas pada debit, akumulasi depresiasi pada debit, aset non-kas pada kredit, keuntungan pada kredit, dana syirka temporer pada kredit. Jurnal jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, kas pada debit, akumulasi depresiasi pada debit, penyisihan kerugian pada debit, dan aset non-kas pada kredit. Jurnal ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian. Dana syirka temporer pada debit, kas pada kredit. Jurnal ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian. Dana syirka temporer pada debit, kas atau kewajiban pada kredit, penyisihan kerugian pada kredit. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian modal mitra secara bertahap. Dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah modal syirka temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Berikutnya penyajian. Pengelola menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Yang pertama, kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. 2. Aset musyarakah dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirka temporer. Yang ketiga, selisih penilaian aset musyarakah disajikan sebagai unsur ekuitas. Selanjutnya, pengungkapan. Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada satu isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lainnya. Yang kedua, pengelola usaha jika tidak ada mitra aktif. Dan ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Contoh soal. 1 Maret 2011, Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank Syariah menyerahkan kas sebesar 20 juta dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin sebesar 9 juta per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar, mesin tersebut dinilai sebesar 10 juta. PT Maju menyerahkan keahlian dan dana kas sebesar 200 juta. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan atau nisbah bank dan PT Maju 40/60 atas. Sedangkan untuk kerugian berdasarkan setoran modal. Mitra aktif PT Maju akan mengakui dan mengukur investasi musyarakah sebagai berikut. Jurnal untuk mitra yaitu pada tanggal 1 Maret 2009, investasi musyarakah kas 400 juta, investasi musyarakah non-kas 100 juta, dana syirka temporer yaitu 300 juta, kas 200 juta. Laporan laba rugi mitra aktif PT Maju, penjualan 500 juta, harga pokok penjualan 200 juta, laba kotor 300 juta, biaya operasi 150 juta, laba operasi 150 juta, laba dibagi berdasarkan nisbah bank dibagi PT Maju sama dengan 40 berbanding 60 atas dasar laba kotor. Perhitungan bagi hasil Bank Syariah berbanding 40% dikali 300 juta sama dengan 120 juta. PT Maju dibagi 60% dikali 300 juta sama dengan 180 juta. Misalnya rugi 20 juta, maka rugi dibagi berdasarkan setoran modal. Misal setoran modal 60 berbanding 40, maka pembagian rugi adalah Bank Syariah 60% dikali 20 juta sama dengan 12 juta. PT Maju 40% dikali 20 juta sama dengan 8 juta. Jumlah yang harus dibuat oleh
Mitra aktif PT Maju. Bila laba bagi hasil musyarakah 120 juta, utang bagi hasil musyarakah 120 juta. Bila rugi untuk bank syariah, kerugian musyarakah 12 juta, investasi musyarakah 12 juta. Untuk mitra aktif, dana syariah dan temporer 8 juta, transaksi musyarakah 8 juta. Laporan laba rugi mitra aktif PT Maju. Penjualan 500 juta, harga pokok penjualan 200 juta, laba kotor 300 juta, biaya operasi 150 juta. Laba operasi 150 juta, laba dibagi berdasarkan nisbah bank. Dibagi PT Maju 40 berbanding 60 atas dasar laba kotor. Perhitungan bagi hasil bank syariah dibagi 40% kali 300 juta sama dengan 120 juta. PT Maju dibagi 60% dikali 300 juta sama dengan 180 juta. Misalnya rugi 20 juta, maka rugi dibagi berdasarkan setoran modal. Misal setoran modal 60 berbanding 40, maka pembagian rugi adalah bank syariah 60% dikali 20 juta sama dengan 12 juta. PT Maju 40% dikali 20 juta sama dengan 8 juta. Jurnal yang harus dibuat oleh mitra aktif PT Maju, yaitu bila laba bagi hasil musyarakah 120 juta, utang bagi hasil musyarakah 120 juta. Bila rugi untuk bank syariah, kerugian musyarakah 12 juta, investasi musyarakah 12 juta. Untuk mitra aktif, dana syariah dan temporer 8 juta, transaksi musyarakah 8 juta. Contoh soal 1 Maret 2011, Bank Syariah menandatangani akad musyarakah dengan PT Maju untuk mencampurkan modalnya dalam usaha garmen. Bank Syariah menyerahkan kas 200 juta dan mesin produksi sebanyak 10 unit. Nilai buku mesin 900.000 per unit, sedangkan menurut penilaian yang wajar, mesin tersebut dinilai sebesar 10 juta. PT Maju menyerahkan keahlian dana kas 200 juta. Pembagian hasil didasarkan pada perbandingan nisbah dibagi bank dan PT Maju 40 berbanding 60 atas dasar laba kotor, sedangkan untuk kerugian berdasarkan setoran awal. Mitra pasif bank syariah akan mengakui dan mengukur investasi musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2009, investasi musyarakah kas 200 juta, investasi musyarakah aset non-kas 100 juta, investasi keuntungan tangguhan selisih penilaian aset 10 juta, non-kas musyarakah, aset non-kas 90 juta, kas 200 juta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.